Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Selamat Menempuh Normal Baru. Sudah siapkah kita? Inilah narasumber kita malam ini. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Emil Arifin. Pakar Komunikasi Politik, Profesor Effendi Ghazali. Ketua Tim Pakar Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Juru bicara COVID-19 PBID, Dr. Erlina Burhan. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan. Driver ojek online Ginanjar. Pedagang kaki lima Yernis. Masyarakat Agustina Merka. Masyarakat Dirma Yanti. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Ahli Epidemiologi FKM UI Dr. Pandu Riono. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali setelah Indonesia Lawyers Club libur selama 2 pekan sebagai libur Lebaran Idul Fitri. Dan kepada umat Islam yang merayakan Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, setelah Lebaran ini kita memasuki kehidupan baru. Karena itu tema ALC malam ini selamat menempuh normal baru. Tapi persoalannya, sudah siapkah kita? Pemirsa, tanggal 4 yang lalu, Gubernur DKI setelah tertunda-tunda konferensi persnya, kalau nggak salah 2 kali, dan kemudian mengumumkan bahwa kita memasuki masa transisi. Gubernur tidak bilang bahwa kita masuk ke masa normal baru, tapi menempuh masa transisi. Konon sebelumnya Gubernur kepinginnya perpanjangan PSBB, tapi hari itu setelah dan kabarnya ada perdebatan dengan beberapa menteri dan akhirnya memutuskan jalan tengah, yaitu masa transisi, tidak normal baru dan tidak PSBB. Dan ini agak mengagetkan. Sementara Jawa Timur yang apalagi Surabaya yang dikatakan zona hitam, kemudian dibilang lagi merah kehitam-hitaman, justru wali kotanya kepingin mengangkat PSBB secara langsung, jadi tanpa melalui masa transisi. Karena itu
kasus ini menjadi menarik dan kita ingin mengupasnya karena ada berubah-ubahnya istilah dan sedikit membingungkan bagi publik. Karena itu malam ini kita ingin mengklirkan kepada publik sebenarnya apa yang terjadi dan sebetulnya kita ini menuju kemana. Pemirsa, kami mencoba mengadakan polling. Apakah kita sudah siap atau belum terhadap normal baru atau masa transisi ini. Dan hasil polling tersebut yang mencapai angka 11.000 lebih dari yang memvotingnya, hasilnya 14% menyatakan kita sudah siap, tapi 38% lebih atau 39 itu menyatakan bahwa kita tidak siap untuk masuk ke masa normal baru. Artinya lebih banyak yang tidak berharap kita ke normal baru sekarang, tapi menolaknya. Namun yang menarik kali ini, yang di tengah itu mengatakan terserah 46,5%. Seolah-olah publik memang udah pasrah atau sudah gak peduli atau bingung dengan keadaan ini. Karena itu malam ini kami mengundang Bapak mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK. Selamat malam Bung Karni. Selamat malam Bung Karni. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita tidak bisa bertemu muka karena PSBB terjadi. Saya kepingin mendapat pandangan dari Pak JK sebagai negarawan senior tentang keadaan kita sekarang ini dan juga berubah-ubahnya keadaan yang dialami oleh masyarakat dari PSBB yang begitu ketat. Sekarang kita masuk ke masa transisi dan sebagian daerah malah akan langsung ke kehidupan normal yang baru. Silakan Pak JK. Ya Bung Karni dan saudara-saudara sekalian, dunia sudah 5 bulan lebih mengalami masalah ini. Wabah, ketakutan, ketegangan, kemudian masalah ekonomi. Di Indonesia kita baru mengambil perhatian yang serius sejak Maret, jadi hampir 3 bulan. Lebih 3 bulan. Jadi itulah masalahnya. Dan kita tahu semua salah satu ciri virus ini mematikan dan dengan kecepatan tinggi. Saya ambil contoh saja bahwa 1 juta pertama itu di dunia ini makan tempo hampir 3 bulan. Tapi sekarang 1 juta yang ke-7 nantinya kira-kira 9 hari, 10 hari. Sama Indonesia, 10.000 yang pertama itu 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ini 10.000 yang ketiga atau keempat, ini saya kira hanya kira-kira 10 hari akan mencapai itu. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Karena itulah memang ini menjadi menakutkan dan mengkhawatirkan. Kalau dari sisi kehidupan normal, kira-kira begini, kita bagi tahun 2019 masih kita hidup normal. Biasa, kantor, bekerja, di restoran makan, sekolah dan sebagainya. Masih.
di dunia mulai Januari, kita mulai Maret sudah mulai mengambil perhatian untuk PSBB, tinggal di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah dan sebagainya. Kalau saya anggap itu kehidupan yang tidak normal. Nah sekarang setelah ini berlangsung 3 bulan, 2 bulan, ternyata di dunia ini daya tahan orang itu paling banyak 2 bulan lebih. Wuhan hanya 70 hari. Negara-negara lain juga, kota-kota lain yang di karantina masyarakatnya itu hanya sekitar 2 bulan. Jadi memang daya tahan fisik dan daya tahan ekonomi orang mungkin hanya 2 bulan lebih, maksimum 3 bulan, tidak bisa lebih daripada itu. Jadi kalau dikatakan tadi dari hidup normal ke tidak normal, kemudian normal baru kemudian normal kembali setelah vaksin diketemukan. Jadi ini bukan soal siap orang atau tidak. Memang orang tidak sanggup lagi hidup dengan PSBB yang ketat. Walaupun sebenarnya yang kita katakan PSBB itu juga tidak ketat yang terjadi kenyataannya. Jakarta tetap macet minggu-minggu lalu, dan di kota-kota lain tetap seperti biasa. Cuma 3 yang tidak masuk kantor dan tidak pergi sekolah. Yang lainnya biasa-biasa aja. Yang terjadi, masjid tutup dan sebagainya. Jadi artinya adalah bahwa kalau kita tidak siap untuk menghadapi normal baru, artinya kita lebih siap untuk tetap hidup tidak normal, tinggal di rumah. Padahal masyarakat sendiri dimanapun di dunia itu tidak bisa lebih 2 bulan untuk dikarantina. Lihat Amerika lockdown di beberapa tempat, tidak bisa dia bertahan. Juga di negara Eropa begitu, di Asia juga begitu. Artinya mau tidak mau ini memang harus ada perubahan kondisi. Kalau yang saya pahami yang dimaksud dengan normal baru itu ialah keadaannya berubah, tapi kita tidak berubah cara kita menghadapinya. Artinya kalau PSBB mestinya ya aturannya atau lockdown aturannya tidak keluar rumah terkecuali yang penting dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan tidak begitu di Jakarta ini. Nah artinya pilihannya kalau tidak mau memasuki normal baru, berarti tetap ingin di rumah, kegiatannya macam-macam. Dan kenyataannya masyarakat sepertinya tidak sanggup untuk itu. Karena itulah maka mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan itu, tetapi cara kita tidak berubah untuk melindungi diri dan melindungi masyarakat. Kalau kita lihat, kan cuma 3 saja hal yang perlu selalu diterapkan dalam kondisi apapun, mau tidak normal, mau normal baru. Ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah sekarang ini dengan kondisi yang baru seperti DKI ini, walaupun apapun namanya transisi, tetap artinya orang sudah mulai ke kantor, kita sudah ke masjid, kereta angkutan umum sudah jalan, sudah mulai ada keterbukaan, ada pelonggaran, tetapi orang tetap berperilaku, saya katakan tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Semuanya itu. Yang berubahnya bukan yang kita tidak harus berubah, karena justru kondisi keterbukaan yang berubah. Jadi masalahnya new normal itu bukan masalah yang begitu drastis perubahan, tidak. Hanya memberi kesempatan membuka, tetapi tetap waspada. Kurang lebihlah seperti itu, supaya kita memahami bahwa kondisi ini sangat tergantung kepada kita.
pertanyaannya memang dalam kondisi katakanlah PSBB, tetap saja banyak orang tidak disiplin. Apalagi kalau ini, nah artinya kita harus secara aturan, secara penegakan hukum, secara sosial harus berusaha untuk membawa diri lebih disiplin walaupun sudah mulai terbuka gitu kan. Walaupun Gubernur DKI mengatakan kalau memang terjadi kita tutup lagi, itu bisa saja terjadi seperti itu. Sekali lagi bahwa mau PSBB yang ditransisikan, mau yang lebih longgar, tetap dibutuhkan disiplin masyarakat. Itu kunci. Belajar daripada banyak negara, belajar daripada Korea, belajar daripada Jepang, belajar daripada Vietnam, belajar daripada Taiwan. Intinya ialah perilaku kita. Korea tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah, tapi karena disiplin masyarakat. Jepang tidak melakukan itu. Jadi Jepang itu tetap saja sebagian besar bebas, tetapi karena disiplin masyarakatnya memang sudah tertata, maka dia menurun. Jadi memang dibutuhkan kampanye dan pendidikan yang besar-besaran untuk memulai hidup yang dengan normal baru, dengan tetap disiplin yang tinggi daripada masyarakat dalam 3 hal. Sebenarnya yang berat cuma satu, jaga jarak. Kalau masker, kalau sebagian besar sudah pakai masker, ada tidak ada, tapi diperiksa oleh petugas pakai masker. Cuci tangan di mana-mana bisa ada tempat cuci tangan, ada sabun ataupun hand sanitizer. Ya memang cuma satu saja sebenarnya harus menjadi perhatian utama kita, ialah jaga jarak. Apakah itu di masjid, apakah di gereja, apakah di sekolah, kalau sekolah, apakah di kantor, apakah di tempat kerjaan atau kerumunan, ya itu menjaga jarak. Jadi yang tetap berat cuma satu aja, jaga jarak. Ya lainnya sudah kita lakukan, sudah menjadi kebiasaan. Nah kalau kita lihat siklusnya hidup ini, 2019 kita hidup normal, Januari sampai sekarang, kalau kita mulai Maret itu hidup katakan abnormal, hidup dengan cara tadi tinggal di rumah, kegiatan di rumah dan sebagainya, walaupun banyak dilanggar. Kemudian setelah itu normal baru. Kalau nanti diketemukan vaksinnya dan kita sudah divaksin masyarakat sebagian besarnya, kembali hidup normal. Kembali ke sekolah dengan jarak biasa, kembali makan restoran jarak biasa. Jadi ini transisi menuju semuanya abnormal baru, kemudian yang kita harap ini. Jadi new normal ini atau normal baru itu kan harapan. Semua orang mengharap transisi begitu. Jadi bukan beban. Banyak ini bukan ini harapan orang, harapan kita. Harapan bukan nih, harapan saya bagaimana bisa kembali ke kantor lagi, bagaimana, tapi dengan menjaga ini. Jadi itu. Tapi di samping itu, orang sering mengatakan perang kepada konflik, maka tentu tetap menghindar dengan cara memakai masker, cuci tangan dan jarak. Tapi kita harus juga melawannya dengan disinfektan. Saya selalu katakan ini. Masyarakat sudah banyak, Pemda juga melaksanakan, PMI melaksanakannya secara besar-besaran. Ini tetap dijaga agar berlangsung terus. Baru tetap. Jadi simpulannya dalam norma baru kita hidup lebih terbuka, tapi dengan penuh kewaspadaan dan penuh menjaga diri. Itu saja yang kita harapkan. Terima kasih. Pak JK, tapi
walaupun katanya tadi masyarakat itu hanya kuat 2 bulan, paling lama 3 bulan, tapi keadaan di negeri kita kalau kita lihat PSBB yang baru dibuka dari tanggal 4, tapi Jakarta yang kemarin yang positif naik 106, hari ini naiknya 232 kasus. Begitu juga Surabaya kemarin naik dengan hari ini naik dari 2197 naik 19 ke 2216. Ya, apa tidakkah berbahaya kita masuk ke episode transisi ini atau ke normal baru? Sebenarnya pada awal Maret sampai April di Indonesia ini cuma satu laboratorium untuk memeriksa PCR daripada virus ini, cuma satu. Jadi kita katakan sekarang, oh kita kecil, karena yang diperiksa kecil. Sekarang sudah 60 lab yang memeriksa. Jadi makin banyak diperiksa, rata-rata 89% itu positif. Jadi kalau Presiden kan memerintahkan rata-rata 10.000, sekarang naik 20.000. Jadi tiap yakinlah kalau diperiksa 20.000, maka kira-kira tiap bulan akan bertambah 8%, dia 1.600, sekarang sudah lebih 1.000. Jadi memang begitu keadaannya, artinya sudah sejak awal yang kena cuma tidak diperiksa, tidak dites. Jadi kenaikan itu bukan karena ini makin menular, makin banyak dites. Jadi memang akhirnya juga terjadi penularan. Jadi memang di situ bahwa memang kenyataannya bahwa kita ini sebenarnya apa yang resmi dan kenyataan lapangan lebih besar kenyataan lapangan daripada yang diperiksa. Namun setelah kemudian lebih banyak orang dites, lebih banyak orang mengetes mandiri, itu menjadi lebih tinggi. Tapi itu juga kita harus lawan seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diduga, memang sudah diketahui karena penularan itu atau positif itu berhubungan dengan penularan dan tes. Makin banyak dites ya makin banyak ketahuan. Seperti itu. Ngerti Pak Jeka, tapi ada pertanyaan lagi bahwa tadi Pak Jeka mengatakan ada 3 hal yang penting: pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian yang ketiga jaga jarak, itu yang paling utama. Tapi pertama, orang Indonesia itu sulit juga diatur untuk jaga jarak, apalagi yang di pasar-pasar tradisional. Akan mungkin juga di mal-mal besok juga keadaannya bisa sama. Kemudian hari ini Menteri Perhubungan malah melepas ketentuan angkutan umum hanya membawa penumpang 50%. Berarti kalau dilepas begitu akan nggak ada lagi jarak di atas kereta api tersebut atau di atas bus. Ini kan agak berlawanan dengan yang Pak JK katakan tadi. Apa komen Pak JK? Ya, sebenarnya kalau soal apa tadi yang pertama, kalau soal angkutan umum itu sebenarnya kalau orang sudah memakai masker, kenapa orang pakai masker? Supaya mencegah droplet. Kalau batu tidak keluar, bersin. Nah, kalau sudah pakai masker sebenarnya, apalagi disyaratkan lagi sudah harus tes PCR, ya tidak perlu lagi 50%. Kita artinya ya naik pesawat itu atau naik kereta itu semuanya negatif. Jadi itulah normalnya seperti itu. Nah, apa tadi yang pertama, maaf saya lupa bongkar nih.
sulit untuk dijaga jarak itu mematuhinya. Karena di pasar tradisional itu orang susah dikasih jarak. Dan ya jadi mall juga kita akan begitu. Disiplin selalu ada hubungannya dengan sanksi. Kalau disiplin tanpa sanksi, ada dua sanksi. Sanksi hukum dan sanksi sosial. Dan aturan, katakanlah mall. Kalau mall mesti dibikin aturan di pintu yang boleh masuk hanya 4 orang di suatu toko lah seperti di mall itu, atau 5 orang. Jadi selama ada 5 orang di dalam, orang lain tidak boleh masuk. Nanti ada yang keluar baru boleh masuk. Di restoran juga mesti ada begitu, maksimum katakanlah 20 orang. Selama sudah 20 tidak boleh masuk. Jadi semuanya disiplin itu bisa apabila kita sosialisasikan aturan-aturan yang ada. Memang tapi inti yang paling pokok ya masker itu supaya droplet itu tidak terjadi sebenarnya. Ya jarak memang, itu saya bilang yang sulit daripada 3 hal ini jaga jarak. Yang lainnya bisa dengan mudah jarak aja. Tapi karena itu perlu diatur. Seperti masjid contohnya. Ternyata Jumat kemarin aman dan itu semua tertib jaga jarak masing-masing 1 meter dan khotbahnya pendek. Selama bisa diatur dengan suatu aturan yang benar, itu masyarakat juga akan ikut. Jadi pendidikan itu harus mengatakan bahwa ini aturan ini untuk Anda sendiri, untuk keselamatan Anda dan keselamatan orang lain. Pilih mana? Nah, dan ini juga tidak lepas daripada perlunya ada suatu penertiban, tentu dengan baik. Tanpa itu juga disiplin tidak ke jalan. Saya yakin Indonesia tidak separah disiplinnya, bahwa memang kita kalah disiplin dengan orang Jepang, orang Korea dan sebagainya. Ya, tapi disiplin itu harus dilakukan dengan aturan yang jelas seperti itu. Pak Jaka, mungkin ini yang terakhir saya ingin dengar cerita dari Pak Jaka tentang percobaan yang Pak Jaka lakukan atau penelitian, yaitu plasma darah. Itu sejauh mana perkembangannya dan hasilnya seperti apa? Penelitiannya itu bukan oleh PMI tapi oleh lembaga Eijkman dan rumah sakit. PMI sebagai mensuplai plasma dari teman-teman atau pasien yang sudah sembuh. Itu kita menarik dia punya plasma, kemudian oleh rumah sakit dengan melakukan itu dijadikan sebagai suatu obat untuk orang sembuh. Dan sudah berjalan, sudah beberapa karena PMI punya alat untuk memisahkan darah dengan plasma. Ada di 15 tempat. Jalan di sini, ada di Makassar, ada di tempat lain, Surabaya. Itu berjalan. Dan laporan daripada beberapa rumah sakit, ya cukup baik laporannya. Seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga Eijkman. Seperti itu. Baik, Pak Jaka, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung dengan ALC malam ini. Mudah-mudahan Pak Jaka sehat selalu dan tetap gesit menjalankan roda PMI-nya dan Dewan Masjidnya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak.